lagunya yang itu dilanjutin. Itu lagunya cocok buat Om Diki. Emang apa coba nyanyi coba? Everybody knew your liar, everybody knew your playground. Saya mah bukan player, saya mah setia tuh, yang nggak setia mah itu tuh. Mana? Please. Emang gak setia? Enggak dong. Selamat malam Kakak Citra. Malam. Aduh. Kita sapa dulu yang di rumah. Ya. Selamat malam, ketemu lagi di E-Talk Show bersama saya Diki Chandra, Mika Salim, Kromoson, dan juga Citra Skolastika. luar biasa. Ini suaranya 11, mau kemana? Silakan duduk. Baru mulai. Apa Suaranya kabar, Citra? 11-12 sama aku ya Om. Terima kasih, thank you for having me. Sehat selalu. Gimana sehat semuanya? Sehat dong. Sehat, Tapi iya. emang kalau denger Citra nyanyi Tapi- tuh suaranya aduh. Ngejazz banget ya. Iya. Tapi Om, lagu yang tadi tuh lagunya tuh hits banget tau nggak? Iya benar emang. Sampai aku aja tuh dulu setiap ada lagu itu aku pasti ngikut nyanyi dan pasti setiap mau karaoke nih sama teman-teman aku lagunya pasti itu. Pasti buat mantannya ya? Cie. Mantan yang mana Cie, nih? cie. Ngomong mantan langsung lihat Iya. sini. Emang itu bisa dibilang pintu gerbang kesuksesan juga ya salah satunya ya lagu itu Mungkin ya. karena itu adalah lagu pertama, jadi lebih kayak first impression setelah selesai dari ajang pencarian Iya. bakat. Baru lagu itu. Lahirlah lagu Everybody Knew. Dan sampai sekarang sudah 11 tahun. 11 tahun dan ya. 11 tahun masih orang masih terngiang-ngiang. Masih Iya, terngiang. apalagi Iya. sekarang udah mulai ada kayak di TikTok gitu kayak balik lagi. Balik lagi. Iya udah Bener. balik lagi. Dan Everybody Knew itu lagu pertama, lagu keduanya pasti bisa. Satu pencipta lagi. Ya. Jui, hafal lagu ini nggak Jui? Kalau saya mah dulu ngikutin pokoknya pas Mbak Citra eliminasi Kompetisi nangis ya? saya Mbak Citra. Kenapa kamu nangis pasti karena nggak punya pulsa ya? Nggak Apa? bisa ngevote ya? Mati lampu soalnya. Belum isi token. Banyak yang bilang suara kamu memang ngejazz banget. Ngejazz banget dan memang apakah memang sudah dari sejak awal, sejak kecil memang ngejazz? Jujur sebenarnya ngalir aja karena dulu kan ikut ajang pencarian bakat itu aku masih kecil banget dan Umur berapa sih itu? waktu itu 15 tahun. Wow, 15 Jadi masih sangat dibandingkan finalis-finalis yang lain gitu ya. Yang mungkin pengalaman nyanyinya udah banyak, mungkin udah pernah lomba sana sini, ada juga yang guru vokal. Jadi kalau dibandingkan sama aku dulu aku masih belum tahu genre musik itu kayak gimana. Kayak gimana. Cuman suka aja kalau suka lagu kayak gini. Aduh tapi kok ketinggian ya, jadi dimain-mainin nadanya gitu. Dan akhirnya banyak orang yang mengarahkan ke musik jazz. Dari juri, dari vokal coach gitu, dari teman-teman musisi banyak yang bilang kayaknya kalau Citra diarahkan ke genre jazz kayaknya akan oke deh. Istilahnya paling muda, tapi ternyata malah bisa jadi juara itu nyangka nggak? Iya aku nggak menyangka karena pertama merasa kecil dan paling kecil gitu. Jadi kayaknya aduh kalau misalnya bisa lolos 12 besar aja udah hebat banget. Sampai di grand final itu kayak masih nggak percaya kayak wah ini bener-bener God's grace sih menurut aku ya, kayak itu udah di luar dari bayangan aku Bayangan dia. gitu. Dan walaupun tidak sampai juara satu, tapi menurut aku perjalanannya sangat cepat rasanya. Karena setiap hari kita rasanya kayak jiwa kompetitif kita tuh diasah terus. terus ya. Kamu masih ingat nggak lagu apa yang mengantar kamu ke final? Ada, ini lagu yang bahkan meloloskan aku juga di audisi. Judulnya Menghujam Jantungku ya, Audisi pertama kali. Iya, audisi ketemu sama Kayak juri. gimana sih artis. lagunya? Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Ya kan. Itu lagu yang meloloskan, ketemu sama juri-juri, ada Rosa, Erwin Gutawa, seorang Anang gitu ya. Jadi kayak sangat memorable banget sampai akhirnya pas mau memasuki grand final, aku duet sama Tompinya. Itu oh iya ya, itu bela-belain merantau dari Jogja ke Jakarta ya? Iya, jadi nggak sekolah Masih selama 6 lagi, bulan. iya. Berarti nggak 6 bulan? izin ya, izin tapi izin. Iya ya? izin, dan kepala sekolah aku benar-benar sangat support banget dan apalagi SMA alumni aja semua pada dukung gitu, kayak bangga ya, apalagi itu adalah kali pertama Yogyakarta jadi salah satu kota yang ikut di ajang itu ya? Idol. Itu gimana perasaan kamu selama sekian bulan di karantina? Gak ketemu ya. Mungkin yang paling kerasa sama mama kali ya, karena aku selalu tidur sama mama. Mamanya ya mungkin siapa? Mama.
Mamanya Ya siapa? mamanya Citra. Oh, dia ya? Masa Oke. mamanya Kang Jui? Ya saya kan ngecek doang, takutnya mama Beda aku. loh. Ya kan? Bisa perang dunia. Iya itu, terus kan kita nggak boleh pegang handphone. Oh nggak boleh? Walaupun pada zamannya sosial media tuh belum seintens sekarang ya, tapi itu sangat membantu mental kita di Untuk karantina, mandiri ya, Iya. biar kita nggak juga dikit-dikit kita dengerin komentar orang tuh kadang suka mengganggu konsentrasi juga Iya, gitu. betul. Penting Yang penting happy. happy dan saya yakin yang di rumah juga happy dan biar Iya lebih dong. happy lagi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di Talk Show. Oke, ketemu lagi di Talk Show masih bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Kromo Ya. Sound dan juga Sko Coba ayo. Citra, aduh ya susah ya. Skolastika. Skolastika. Aduh, saya harus membiasakan diri. Tapi lanjut dong yang tadi kita ngomongin perjuangannya Citra. Iya. Mungkin karena besar dengan nama ajang pencarian bakat itu banyak orang yang menganggapnya lulusannya itu biasanya penyanyi-penyanyi instan gitu. Jadi Oke. untuk bisa benar-benar diterima sama industri musik itu Ya. kayaknya apa ya, proses penyesuaiannya, karena ternyata kompetisi yang sesungguhnya adalah setelah ajang Setelah itu ajang selesai kompetisi, ya. gitu. Dan kirain akan sepahit komentar juri, ternyata lebih pahit daripada komentar juri. Setelah kita berhadapan dengan netizen, Asik, kita harus bersosialisasi dengan musisi-musisi Ya. senior. Ada yang menyambut manis, ada juga yang memberikan ibaratnya kita kayak di ospek dulu. Oke. Dan tapi ya itu bagian dari apa ya, bagian dari Proses. perjuangan Proses, ya. prosesnya sampai akhirnya aku juga jadi terpacu dan termotivasi gimana ya biar orang inget sama Citra gitu, karena kan akan ada lagi yang baru, Betul. ada lagi bahkan ajang pencarian bakat juga banyak banget nih. Ya. Jadi kita udah nggak cuman satu ajang aja, tapi kita juga akhirnya bertempur dengan banyak sekali apa ya, lulusan-lulusan dari ajang pencarian bakat. Itu pun ditambah dengan penyanyi-penyanyi yang juga lahir dari YouTube, Ya. lahir dari Instagram dan segala macam. Mungkin perjuangan itu sih yang paling apa ya, yang paling menggelitik gitu sampai akhirnya berani untuk punya lagu, berani untuk punya album, berani untuk bikin konser gitu. Dan ya kalau ditilik kembali gitu ya, udah ini mungkin perjalanan 11 tahun Citra berkarya. Nggak menyangka juga sih akhirnya bisa orang akhirnya kenal juga dengan nama Citra Skolastika gitu. Pelan-pelan tapi ternyata rasanya kayak dibimbing banyak orang gitu. Apalagi kalau dari ajang pencarian bakat itu kan kita lahirnya karena vote Iya, karena Betul. vote, ya. orang-orang gitu. Orang-orang. Jadi kita nggak mungkin bisa sombong gitu ya, karena kita bukan apa-apa kalau bukan karena dukungan banyak orang at that time gitu. Ya Om, kalau nggak salah nih kan Citra Skolastika namanya juga sudah besar, karyanya banyak, dan aku sempat dengar kabar juga katanya Kak Citra nih sempat kepikiran untuk bunuh diri, itu benar? Aduh, kayaknya itu berita yang Hoax itu ya. kayaknya itu hoax banget dan kayaknya ya mungkin digiring dengan berita-berita lain. Sebenarnya itu marak banget beritanya waktu Iya benar, aku sempat bikin itu heboh konser. banget soalnya. Karena waktu itu pas aku bikin konser, mendadak 1 bulan sebelum konsernya, promotornya baru mengatakan kalau dia bukan promotor, jadi selama ini kita nggak punya promotor. Jadi dari konser yang berjumlah 2.000 kapasitasnya, yang beli tiket baru 5 orang. Dalam 1 bulan sebelum konser, itu rasanya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak ya sebenarnya kayak Shock apa ya, aja mungkin ya. stres atau mungkin lebih ke kayak bingung gimana, Pasti ya. karena semua udah banyak yang di DP dan segala macam, udah kayak mau ini, udah mau kayak mau nikah, udah semuanya udah vendor-vendor bersiap. semuanya. Gimana Siapa ceritanya semua kok ya? kamu bisa ketemu promotor yang kayak begitu? Iya, jadi karena itu sebenarnya konser rohani dan aku juga nggak ngerti gimana akhirnya jadi seperti itu, tapi justru karena momen itu perjalanan iman ya. Aku nggak menyangka kalau judulnya aja ngomongin tentang iman, tapi ternyata bisa membawa aku benar-benar kayak gimana cara aku mengandalkan Tuhan dan bagaimana aku mengandalkan orang-orang di sekitar aku. Bahkan akhirnya keluarga dan teman-teman akhirnya jadi kayak IO untuk kita benar-benar tergarap dan jalan. terrealisasi konsernya. Melanjutkan itu ya. Iya, Kira banyak sekali yang teman-teman. bilang kayak udah dipospon aja di tahun 2020 aja sekalian gitu.
sekarang kalau aku mengingat kembali mungkin nggak akan Nggak pernah akan terjadi jadi itu juga ya, konsernya benar-benar. kalau aku postpone ya. Tapi ya itu balik lagi aku berdoa banget, aku minta dukungan dari keluarga, teman-teman. Aku kerahkan semua teman-teman musisi aku dan ya itu tadi aku balik lagi bilang kalau ini benar-benar kebaikan Tuhan dan banyak sekali orang-orang baik di sekitar aku yang mau dukung gitu. Dan berita yang tadi itu berarti jelas sangat Tidak betul benar ya. Tidak betul. gitu dan kayak mungkin aku harus bikin ini kali ya press con ya. Tapi sering kali aku ada talk show gitu ya. atau Ditanyain itu lagi- terus ya. Tapi benar banyak sih. sekali pertanyaan-pertanyaan itu karena itu nggak pernah benar. Mungkin pas aku mengekspresikannya di Instastory Ya. misalnya atau mungkin kayak aku lagi bener-bener bingung kehilangan arah mungkin. iya, Tapi kalau sampai bunuh diri kayaknya belum Iya. sampai sejauh Mungkin itu. kamu ingat-ingat mungkin pada saat kamu stres, ngambek. Guys, tiba-tiba ada nyamuk, pak, bunuh nyamuk sebetulnya bukan bunuh diri. Mungkin ya. Tapi kadang-kadang berita Oh. juga suka gitu sih Om. Iya, suka Berita bikin gitu. headline tuh yang kadang supaya orang penasaran pengen baca Orang jadi baca. beritanya. Iya. Serem Di- sekarang mah iya, kayak misalnya saya kadang aja kita jadi kalau harus- keluar lagi megang gini tiba-tiba Diki Chandra hamil. Takut saya Bingung ya, bingung. Iya. Kan? Ini menginspirasi Dari berita. dengan kondisi kalau menurut saya sih parah sih Wi ya. Iya betul. Konser begitu promotornya kabur ini parah tapi masih bisa fight. Iya, tetap Masih jalan. bisa membuktikan, mengerahkan teman-teman saudara segala macam luar biasa. Ini yang harus dicontoh bahwa yang namanya kejadian tidak terduga banyak Iya. ya. Selalu Dalam terjadi. hidup ini selalu ada yang Mungkin kita itu juga duga, cobaan gitu kan. ya. Sama aja Ujian. kayak semua yang lagi bikin konser religi atau rohani Iya. gitu pasti ada banyak pertanyaan atau pergumulan Iya. gitu ya. Kok bisa dipersulit ya? Tapi mungkin dengan keyakinan bahwa untuk Tuhan pasti berhasil kok Iya. gitu. Betul. Dulu katanya mengawali karir sejak umur 4 tahun. Itu untuk ikut nyanyi-nyanyi aja. Jadi mamaku suka gereja banget gitu yang ya? kayak nyanyi ini di ulang tahun teman-teman gitu atau 17-an gitu biasanya. Sama Mama Jui. Jui juga 4 tahunan ya dulu ngamen gitu ya. Di mana lampu merah di Itu situ ya? keterpaksaan kan? Karena kebutuhan. Kepepet. Sama sama Wika umur berapa Wik? Aku mah dari umur berapa ya? Pokoknya dari 6 tahun kayaknya deh. Ini kalau Wika kan genrenya dangdut, Ya. cuma dia juga pop bisa Oh, religi. bisa dong. Lumayan bisa lah. lah. Kalau ini Citra ini main lagu keroncong bisa loh. Oh dia mah semua ini bisa, genre bisa. Iya. Keroncong bisa Tapi saya juga. pengen ngetes keroncongnya Jui. Nah, Lagu apa ya? Aku Pasti bisa. bisa. Aku bisa tapi dikeroncongin. Dikeroncongin. gimana? Oh, pasti bisa. Oke, coba ya. Aku pasti bisa Esa. menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. wow. Udah dikit aja. Aduh, Aduh. enak banget. Enak banget, enak Itu- banget. Tapi kalau dirokin bisa nggak itu? Coba dikit aja. Musiknya dong. Coba. Waduh. Aku pasti bisa menikmati semua menghadapinya. Aku pasti bisa. Gitu-gitu. Sekarang. Keren. Iya, makanya. Jadi tapi tetap maksudnya mau dibikin keroncong, dibikin rock itu tetap Citra Skolastikanya tuh nempel. Jadi semua lagu yang Citra bawain itu pasti Aduh, Citra. thank you, Wika. Gitu. Iya enak ya. Saya pengen ngobrol khusus dulu mengenai suara. Nanti kita akan kembali lagi jangan kemana-mana.
itu ya? Oh, kenapa nggak duduk di pelaminan aja sama aku? Waduh. Oh, Silakan duduk, Abang Sebetulnya Firza. lagu barusan itu lagu yang paling saya takuti. Kenapa? Kalau Firza nyanyi lagu itu, aku lelaki bukan saya Waduh. takut. Itu lagunya buat aku tahu. Iya. Kamu apa kabar sih? sehat, aku sehat. Tapi emang Om ya, Ya. Firza nih Citra kan dia kan dikenal sama rambut gondrongnya. Ya. Nah katanya rambut gondrongnya itu juga wangi. Aku boleh itu nggak? Boleh endus dikit gak? Bener nggak wangi rambutnya? udah wangi. Lagi bau tapi ini. Coba. Lagi enak. Aduh, ampun Wika. Wangi. Coba. Wangi kue coba. Coba ini wangi kue. Jangan. Yang itu jangan pasti wangi kabel kebakar. Wangi nggak wangi pasti dibilang bau dia percuma. Tapi Om, yang unik nih dari Firza kan namanya itu nih Om, di depannya ada Di, bener nggak? Bener. Aku bisa tahu kan? Ya. Di Muhammad De Firza. De Firza. Aku juga depannya ada Di. Emang ya? Iya, di hatimu. Iya. Silakan Om. Ya. Emang ada itu artinya apa Bener sih? kan? Di itu dari nama keluarga sebenarnya. Pokoknya nama keturunan aja jadi. Semua pasti ada nama Selalu Di. ada di. Iya, dari ibu sebenarnya. Dari Oh, ibu dari- turun. dari Iya, ibu. dia nggak pengen hilang lah garis So keturunannya. sweet. Tetap pakai Di. Firza ini sweet banget loh kalau sama ibunya. Oh iya. Kalau telepon. Wow, pasti kamu Kita punya kan dulu satu manajemen ya. Dulu kan pernah punya band juga katanya di Medan, Jaya. Betul itu? Pernah. Emang tinggalnya di Medan bukan di Aceh? Lahir di Aceh aku sampai sempat pindah-pindah sih terus ke Pekanbaru ngikutin bapak waktu itu kerja di sana. Terus setelah itu ke Medan balik lagi ke Aceh ke Aceh SMP sampai 2004 itu tsunami waktu itu. Terus akhirnya pindah ke Medan sampai 2013. Oh berarti karena tsunami pindah ke Medan. Kalau Firza sendiri sebenarnya memang nyanyi itu karena memang pengen ikut kompetisi aja atau sebelumnya memang sudah nyanyi? Sebelumnya aku udah punya beberapa band lah di Medan. Sempat lempar ke label-label juga gitu. Pokoknya terakhir tuh namanya Beautiful Monday dan itu kayak ya indie-indian di sana lah. Nah, terus akhirnya setelah itu karena memang nggak sukses-sukses nih sama ada beberapa hal lah kayak sering banget apa ya, mungkin memang personality aku tuh lebih ke solo gitu. Solo. Bukan ngeband. Suka berantem gitu-gitu kan. Terus akhirnya males, udah ya solo karir aja lah gitu. Dan terus akhirnya dapat saran dari ibu kan, ikut idol aja lah gitu, ikut ajang Oh pencarian justru bakat. ibu yang nyaranin untuk ikut idol. Ya udah akhirnya ikut ngebawa karya pada saat itu, niatnya pengen punya karya aja gitu. Ya, dan ajang itu jadi jembatannya. Sewaktu ngeband aliran kamu memang sudah rock atau PLN? Aliran listrik gitu ya. Waktu itu Strik dong. alirannya rock sih memang. Waktu audisi bawanya lagu apa? Bawain lagu Bryan Adams malah. Yang gimana tuh lagunya? Look into my eyes. Oh, lagu apa itu? You will see, gitu ya. Trong đường sao chưa nhị pu tau, gitu ya. Bukan ya? Bukan itu ya? Bahasa mana? Ada itu kan lagu Bryan Adams itu betul ya? Orang band. Yang Robin Hood kan? Ya bener. Oh, benar Oh, kan? iya. Tapi nggak gitu tadi bahasanya. Kalau dulu siapa tuh lagu yang paling disukai gitu? Mungkin pengaruh ibu kali ya. Apa ya? Beatles om. Beatles. Beatles Oh, ibu sih. suka Beatles juga? Ibu suka Beatles. Wow. Bapak juga suka Keren. Beatles. Keren banget ibu. Beatles mania. Rock and roll berarti Rock and ibu roll ya. banget. Ini kalau Citra apa aja? Dulu waktu kecil itu apa yang paling terngiang? Waktu aku katanya sih waktu di kandungan, aku nggak pernah tahu, tapi akhirnya karena aku sering dibilangin, jadi aku jadi suka juga kayak mamaku tuh waktu mengandung aku suka ngeplayin lagunya Kenny G, instrumen Kenny G gitu. Terus mamaku suka banget Vina Panduwinata, Chrisye. Kalau Firza kan yang mendukung yang maksudnya salah satu motivasi dia ikut kompetisi ibunya. Kalau Citra sendiri siapa? Mungkin karena aku juga dari kecil udah suka nonton ajang-ajang pencarian bakat gitu. Sampai akhirnya di tahun aku ikut ajangnya, ternyata banyak ya yang ngedukung aku. Baliho aku di Jogja itu di mana-mana. Sampai keluarga keraton gitu dukung. Oh, aku jadi kayak termotivasi, lebih semangat untuk ya kalau bisa aku pulang dari sini orang nggak cuman tahu aja kalau Citra pernah jadi finalis, tapi ada sesuatu lah yang diingat gitu. Betul. Ya tapi kalau lihat ini mas saya ketemu banyak orang, ketemu banyak bintang tamu, semuanya juga sebenarnya terbentuknya seorang anak atau seorang dari kita ini adalah karena orang tua. Di antara berdua ini ada salah satu yang menciptakan lagu buat ayah, siapa?
kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap di E-Talk Show. Oke, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Vika Salim, Promoson, dan juga dua penyanyi Asia Ajang yang bisa dibilang sekarang sudah sejajar dengan diva penyanyi Ya, top yang setuju. ada. Luar biasa. Setuju. Itu gimana sih kalau ngerok kayak begitu, biasanya ada makanan khusus, nggak boleh makan minyak, makanan yang berminyak ya? Ada makanan-makanan yang dipantang, Paling belajar teknik aja. Kalau masalah makanan malah nggak ada ini. Nggak ada. nggak ada yang dipantang-pantang. Kalau rock ya, kalau rock Oh ya. gitu ya. Makan apa aja ya, makan apa besi aja. kayak apa boleh ya, beling. Kalau Citra ada pantangan-pantangan makanan Nggak atau ada sih juga. nggak boleh Aku minum suka apa gitu? aja, suka makanan yang berminyak, yang pedas, suka. Oh, gitu ya? Lebih ke ini Iya. kali istirahat ya. Istirahat ya, Kalau kita tidur tuh. istirahatnya bagus, cukup, kayaknya itu akan sangat membantu Akan stamina. mempengaruhi itu ya. Tuh. Firja katanya sempat yang bikin lagu Ayah siapa nih? Firza. Buat ayah ya. Iya. Bikin lagu buat Ayah itu terinspirasi dari ibu. Enggak dong, namanya aja tentang ayah. Ya masa, kan males jawabnya ya. Awal mulanya dapet ini aja, maksudnya pengen menciptakan apa suasana yang sedih haru gitulah. Terus kebayang ayah pada saat itu. Aha. Oh iya ya, gue sama ayah gue tuh kayak kurang terbuka lah, beda sama ibu kan. Iya. Dan terus ya ini bisa dibilang lagu permohonan maaf, bisa dibilang lagu rindu ke bapak, biarpun bapak masih ada gitu. Jadi aku bikin aja inspirasinya gitu, referensinya ayah gitu. Ya mengalir gitu aja pada Yang saat pertama bikin kali lagu. dengar lagu itu siapa? Kamu kasih dengar lagu itu siapa? Ibu. Tuh kan? Iya, bener kan? Iya kan, bener kan? Karena waktu itu pengen bikin surprise. Oh, Iya. karena mau bikin surprise. Kita lihat videonya dulu baru kamu jawab ya. Ada ya? Ya, itu aku penasaran. Itu keberapa kalinya kamu sama bapak bisa nangis barengan kayak gitu? Pernah sebelumnya atau itu pertama kali kalian nangis bareng? Belum pernah. Itu pertama kalinya? Kali ya. Di apa? Waktu itu di anak-anak tim aku kasih kamera gitu lah ya. Terus bikin video reaction gitu. Ya. Itu aku tahan aja gitu, ya gimana ya? Ya itu dia tadi alasan kenapa aku bikin lagu tentang rindu. Kalau Ya. bagi anak cowok tuh ke bapak itu lebih sulit untuk bilang makasih dan minta maaf dibanding ke ibu gitu. Iya, Dan terus di situ kayak ini momen yang pas kayaknya buat nangis gitu di depan papa gitu. Jadi orang yang sangat lemah lah di depan papa. Ya. Nah, supaya mungkin ini tanda terima kasihku, terus permintaan maafku gitu selama ini gitu loh. Waktu pertama kali ngajak videonya, papa kamu sempat nolak dulu atau langsung mau? Dia nolak Oh. dan dia nggak tahu kalau itu di videoin. Oh, Dia nggak tahu. jadi polos aja gitu nonton. Spy cam. Oke. Jadi dia nggak tahu. Pantesan posisi kamu kayak gitu ya. Iya betul. Oh, jadi Lepas banget tuh. bukan cuma saya ya yang memperhatikan ya, tapi Om juga memperhatikan Kamu posisi sadar duduknya padahal ya. kan? Apa? Sadar kalau kamu tahu dong. Tahu. Tahu. Emang sengaja itu ya. Sengaja. Aduh. Bikin lagunya berapa lama? Bikin lagu itu 1 malam selesai. Hah? 1 malam selesai, iya. Mau dong, denger dong, nyanyiin dong. Boleh. Kamu, Refnya ya, ref kamu ya? mauan ya orangnya, aku seneng deh sama orang yang mauan gitu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di
setiap malam ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Keren. Sedih banget. Iya. Tapi kalau boleh tahu arti ayah untuk kamu tuh apa sih? Arti ayah. Ayah tuh sosok apa ya? Kalau di perang mungkin dia ininya kepala perang ya, Panglima. panglimanya dia. Gitu. Jadi kayak dia orang yang tegar menurutku, biarpun dia sedih, biarpun dia khawatir sama anaknya. Oh, ini ada cerita lucu ya. Jadi kayak Apa? aku tuh waktu itu sempat survei kecil-kecilan gitu. Sosok ayah tuh gimana? Ya. Terus aku tanya teman-teman gue kan. Ayah itu ternyata orang yang paling perhatian sama anaknya. Jadi kayak misalnya aku ayahnya, kamu ibunya. Iya. Ya kan? Terus aku bilang, anak kok belum Mau pulang?" dong, itu mah gak usah nolak, itu mah gak bakal nolak gua. Itu bisa di rewind ya. Tadi gimana? Aku ayahnya. Oh iya ya. Aku anaknya dong. Oh deh anaknya, aku anaknya deh. Iya, kalau kamu cocok, ini anaknya masa tuan anak daripada sama bapaknya. Gimana Ya udah sih? aku RT, dah aku RT. Terus. Ayah, ibu. Ya. Ayah tuh selalu khawatir sama anaknya. Jadi kayak, ini anak mana nih belum pulang? Coba tanyain dong. Ya. Dan itu sering sekali terjadi. Dan teman-temanku tuh pernah nanya juga. Jadi ke ibu, kok ibu bawel banget gitu nanyain di mana, pulang jam berapa gitu. Dan ternyata itu asal muasalnya dari ayah. Ayahnya ya, Iya. bapaknya yang nanya sebenarnya. Iya, Cuman seru. gengsi. Gengsi. Nah itu sosok ayah itu orang yang sangat perhatian sebenarnya. Bukan gengsi sebetulnya. Bukan gengsi. Apa tuh? Oh ya seorang ayah nih, ayah sosok nih. ayah. Papa tuh cuma takut kamu merasa terganggu, Nak. Lah? Jadi papa suruh mama, suruh ibu Lah? gitu. Lah, jadi siapa? Jadi papa. Jadi Opa. Dari tadi dia yang pengen meluk Firza ya, ternyata. Saya Bisa wakilin aja daripada dengerin. kamu ntar. Tik. Tapi kamu nggak kepikiran gitu bikin lagu terinspirasi dari aku kek? Kan dari ayah kan udah, kali aja aku jadi inspirasinya. Habis ini, habis Iya, syuting harus ini. cerita dulu kan. Oh, harus iya, Coba ketemu bikin. dulu. Oh berarti Dadakan. harus cerita dulu, berarti nanti kita tukeran nomor WhatsApp ya? Iya, Iya, harus kan ngopi harus dulu, cerita ngopi. biar dia tahu om cerita tentang aku baru bikinin lagu. Kok gitu mukanya nggak terima ya? Biasanya harus duduk dulu nongkrong gitu. Tuh, oh Di iya. tempat kopi biasanya. Ya udah, tapi kalau aku main ke situ ada yang marah nggak? Sejauh ini belum ada sih. Oh nggak, berarti aman sikat Bor. Dia nggak ada yang marah, kamu ada yang marah nggak? Aku mah fleksibel orangnya ya. Oh, bohong. Dasar. Mir, soalnya isunya memang Firja ini ingin melepas masa lajang. Oh iya, sama siapa? Sama siapa aja, hidup atau mati. Ya itu. Ada kriteria khusus nggak, Za? Udah ada calon. Khusus. Gak ada sih, aku gak ada kriteria khusus. Kalau niat aku udah kuat banget lah, pengen nikah. Iya. Pengen punya anak. Oh sama, aku juga tahu udah niat pengen punya anak, tapi belum. Kalau belum ada calon. Oh, Kenapa? Belum, lagi. Milih, Main seleksi. di Bogor ada 4 calon pilkades. Dia kan cari jalan, Masih jadi calon target. Itu beda jodoh. lagi calon jodoh ya. Tapi kamu punya kriteria tersendiri nggak sih? Pemilih nggak sih orangnya atau ya kalau sekali lagi gue nyaman gue mau, atau ada kriteria tersendiri yang harus yang masuk bisa jadi istri kamu apa aja? Mungkin lebih ke sifatnya kali ya. Sifatnya, jadi kayak dia udah matang lah. Dia bisa ngertiin aku gitu, dia bisa Wah, gua banget tuh. nerima keluarga udah Tuh, cukup. gue gitu. banget tuh. Yaudah kita yuk, biar mereka ini. Ngobrol berdua. terus. Ya, sebenarnya deg-degan juga takut ditanyain kriteria. Sebenarnya deg-degan juga, maka yaudah itu sebenarnya kode. Takut ditanya dia. Gua nih, bentar lagi gua yang ditanyain. Udah tahu. Kalau tadi gimana, Cid? Apa enggak, aku Kriterianya aku sebetulnya. tunggu Wika dulu deh. Ya, jangan dong. Gue kan udah Maksudnya pernah, ada ntar hayalan aku pengen punya suami aku itu seorang penyanyi juga gitu, atau mungkin malah aku pengennya suami aku itu justru pendengar lagu tapi bukan penyanyi misalnya. Kalau aku sih yang penting nggak di dunia entertainment. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, aku di dunia entertainment itu juga sangat enjoy sama nyanyinya daripada proses kerjanya, bisnisnya, dan politiknya dan segala macamnya. Jadi kalau aku ketemu sama orang yang ada di industri entertainment juga kayaknya terlalu apa ya? Ya udahlah mending kita beda aja, jadi kita lebih banyak bertukar pikirannya gitu. Kalau misalkan ada cewek yang orang entertain juga gitu, kamu mau nggak? Boleh.
Ah boleh, Jadi udah salaman entertain dulu. boleh. Ya salaman aja biar temenan kita. Dari teman ke hati ya. Ya udah jangan kemana-mana dah. Nah, kita balik lagi ya. Tetap di Talk Show. Oke, masih di E-Talk Show bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Kromoson, dan juga dua idol kita, Firja dan Citra. Yuhu! Firja begini, jadi selain rocker juga penari dulu. Antara dua penari, tukang bukan. ketik atau tukang pijit. Refleksi ini. Refleksi. Ada perubahan ya dari yang tadinya, ya kalau jalan dicuekin, sekarang kan orang, Iya. wah, gitu ya. Bedanya apa Firza tuh? dulu sama Firza yang sekarang? Kalau- yang kamu rasain? Kalau eksistensi ya berubah. Terus perbedaan yang jauh itu aktivitasnya. Aktivitas. Jadi kayak Aktivitas. dulu tuh banyak nongkrong malah kan, Ya. mikirin lagu. Terus kita ngapain lagi nih ke depan? Kalau setelah ikut Ajang itu banyakan manggung kan, sana sini sana sini gitu. Itu sih perbedaannya. Dan terus selanjutnya mungkin jarang ketemu keluarga. Jarang jadinya. ketemu keluarga. Itu sih. Karena Sama, lebih banyak Citra juga berarti kegiatan ya? ya. Dulu aku lebih cuek, kalau sekarang kayaknya untuk keluar rumah tuh harus mikirin banget penampilan. mikirin, iya. Karena kadang-kadang dulu aku sempat yang kayak ya udahlah ini ya aku yang di bawah panggung ya kayak gini. Tapi pas pernah beberapa kali ketemu di airport gitu misalnya. Aku tuh tetep bener-bener kalau aja ya. bisa pakai masker. Bahkan sebelum pandemi juga udah pakai masker, udah pakai tutup kacamata atau segala macam. Kayak agak takut kalau ketemu orang terus mereka mungkin berharapnya kita tetap stunning gitu. Ya. Padahal menganggap ini sebuah tanggung jawab sih untuk dijaga. Jadinya keseharian pun kalau di luar tetap jadi show gitu kan. Iya. Iya. Jadi sesuatu. Suka nggak suka ya? Jadi suguhan juga mau nggak mau kan karena memang kita sudah memutuskan diri kita sebagai milik publik jadi ya udah begitu. Tapi kalian kan sekarang udah sukses. Ada nggak sih hal yang memang sampai detik ini belum tercapai? Makin kesini entah kenapa aku jadi pengen ada di balik layar gitu. Jadi kayak ada satu mimpi baru nih yang pengen jadi songwriter gitu atau pengen jadi produser. Firza? Kok aku mungkin pengen punya 10 hit single. Dan singleku yang hits tuh baru satu, Tentang Rindu. Itu dulu sih yang pengen dicapai dan sampai sekarang belum tercapai 10 itu. Amin. Terima kasih untuk Vidya, terima kasih untuk Citra. Sama-sama. Saya yakin kehadiran kalian di sini bisa memberi inspirasi dan kebahagiaan untuk semua orang. Banyak. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi minggu depan di E-Talk Show bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, dan Kromoson. Nah, lah, kamu dong nyanyi buat aku. Oke. Yeay. Langsung nih. Silakan. Mic-nya mana Bang Firza? Sorry. Oh yang ini, yang ini. Yo.